Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan lanjutan dari pembahasan Tryout Mini kelima P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang ingin belajar bersama di grup Telegram Premium, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan lanjutan dari pembahasan Tryout Mini yang kelima, yaitu P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang ingin bergabung di grup Telegram membahas soal-soal P3K Guru SD, bisa gabung, yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 11 yang melambangkan kemakmuran pada Pancasila sila kelima adalah yaitu yang B, padi. Padi dan kapas adalah simbol sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi berwarna kuning dan kapas berwarna hijau dengan latar berwarna putih. Simbol padi dan kapas terletak di bagian kiri bawah perisai. Padi dalam simbol Pancasila sila kelima melambangkan pangan dan sandang. Syarat pokok kemakmuran. Jadi padi ini adalah pangannya, kalau yang kapas kan sandang. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan papan. Jadi kemakmuran itu yaitu lebih ke pangannya, yaitu padi. Soal nomor 12, judulnya Membina Remaja Pengarang CS Badudu, penerbit Pustaka Prima, tahun terbitnya 2000, kota terbit Bandung. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah yaitu yang A, Badudu JS, titik 2000, titik Membina Remaja, ini italik ya, miring, titik Bandung, titik 2, Pustaka Prima. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini yang pertama, nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Jadi yang belakang ditulis terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jadi tidak dibalik ini ya, yang penulis kedua dan ketiga. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. Yang kedua, tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Jadi sesuai cetakannya, tahun cetakan. Yang ketiga, judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. Nah, ini kalau dilihat yang A dengan yang D ya. Bukan, yang A dengan yang E. Ini sama. Bedanya hanya di kalau yang A ini adalah italik atau miring, membina remaja, ini kan tegak lurus. Jadi jawabannya adalah yang A. Kota dan nama penerbit bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbitnya. Jadi ini titik 2, kalau yang depan adalah titik. Berikutnya soal nomor 13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, petikan langsung di bawah ini. Semuanya benar kecuali yaitu yang E, apa yang kau makan itu, kata ibu. Nah, karena setelah tanda petik harus menggunakan huruf kapital, ini apanya hanya harus besar. Setelah tanda petik akhir selalu diikuti huruf kapital. Contohnya ini. Yang ini ya. Setelah tanda petik yang ini. Ini dia akan berangkat. Nah, ini katanya kok kecil. Nah, ini ada lanjutannya.
Cara praktis yang bisa kita gunakan adalah bila setelah tanda petik penutup berupa kata kerja berupa kata dasar, maka kata tersebut diawali dengan huruf kecil. Nah, kalau ini kan dia ini kan bukan kata dasar ya, bukan kata kerja. Jadi besar, tapi beda yang ini. Ini K-nya kecil, ini betul. Contoh kata kerja berbentuk kata dasar yang mengikuti kalimat dialog yang huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kecil adalah tanya, kata, balas, ungkap, teriak, jawab, dan urai. Jadi kalau yang ini betul, ini katanya ini betul. Karena kan kata kerja. Jadi bukan besar tapi huruf kecil. Soal nomor 14, dalam sebuah sekolah ada 250 siswa. Setiap siswa menyumbang satu lusin buku ke 30 daerah. Berapa buku yang didapat tiap daerah dengan penyelesaiannya? Yaitu yang A 250 kali 12 dibagi 30. Nah, ini satu lusin 12 buah, jadi 12 buku dengan jumlah 250 siswa berarti sama artinya dengan 250 kali 12. Karena dibagikan ke 30 daerah artinya dibagi 250 kali 12 bagi 30. Nah, untuk urutan hitung campuran ini, karena perkalian dan pembagian ini sama kuat, maka yang urutannya dulu dihitung dahulu. Soal nomor 15, perhatikan peristiwa penting sebelum proklamasi. Yang pertama, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, pertemuan tiga tokoh bangsa dan Jenderal Terauchi di Dalat. Yang keempat, Jepang resmi menyerah pada sekutu. Yang kelima, perseteruan golongan tua dan golongan muda. Yang keenam, rapat di rumah Laksamana Maeda. Yang ketujuh, pembacaan proklamasi. Urutan yang benar peristiwa penting sebelum proklamasi adalah yaitu yang C, 1, 3, 4, 5, 2, 6, 7. Jadi sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua yaitu pertemuan tiga tokoh bangsa dan Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Yang ketiga, Jepang resmi menyerah pada sekutu. Kemudian perseteruan golongan tua dan golongan muda. Kemudian karena ada perseteruan itu maka terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Setelah ada perundingan, maka golongan muda akan membawa golongan tua ke rumah Laksamana Maeda. Ini yang terakhir pembacaan proklamasi. Jadi rangkaian peristiwanya ini, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Agustus 1945, sekutu memberikan serangan telak pada Jepang. Hiroshima yang merupakan salah satu kota penting di Jepang dijatuhi serangan bom atom. 3 hari kemudian, sekutu kembali melancarkan serangan bom atom di kota Nagasaki. Yang kedua, pertemuan tiga tokoh bangsa dan Jenderal Terauchi di Dalat. Nah, ketiganya berangkat ke Vietnam pada 19 Agustus. Mereka kemudian bertemu oleh Jenderal Terauchi pada 12 Agustus. Pada intinya dalam pertemuan itu Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tiga tokoh itu yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddio Diningrat. Yang ketiga, Jepang resmi menyerah pada sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan secara bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar ini kemudian berembus hingga ke tanah air. Kemudian terjadilah perseteruan golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ini kan menginginkan kemerdekaan Republik Indonesia ini secepatnya. Nah, ini kabar menyerahnya Jepang pada sekutu sampai ke telinga golongan muda. Menurut mereka ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Golongan muda kemudian mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno-Hatta menolak gagasan ini. Dwi Tunggal berpendapat lebih baik menunggu hingga 24 Agustus 1945, yakni tanggal kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan oleh Jenderal Terauchi. Selain itu, Soekarno bersikeras untuk menunggu pendapat dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada akhirnya tidak ada titik temu antara golongan tua dan golongan muda. Setelah itu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Buntunya dialog dengan golongan tua membuat golongan muda tidak punya pilihan lain selain membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Rengas Dengklok kemudian dipilih sebagai tempat untuk mengamankan dua tokoh bangsa itu. Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945. Langkah ini diambil oleh golongan muda untuk menekan Soekarno-Hatta agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perundingan, akhirnya golongan tua bersedia untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah ada kesepakatan, maka
pulang menuju ke rumah Laksamana Maeda. Pada 16 Agustus 1945 di malam hari, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta bersama dengan tokoh nasional lainnya. Mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merundingkan persiapan proklamasi kemerdekaan. Perundingan yang berlangsung sejak malam hingga pagi itu kemudian menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah kita kenal itu ya. Yang terakhir pembacaan proklamasi yaitu pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56. Kabar mengenai proklamasi ini kemudian segera disebarkan ke seluruh negeri. Soal nomor 16, perhatikan kerjasama ASEAN berikut. Yang pertama, ASEAN Council of Teachers atau ACT, penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, program ASEAN EU Cooperation and Scholarship Day. Yang keempat, ASEAN Ministry Meeting on Social Welfare and Development. Nah, yang merupakan kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah yang 1, 2, dan 3. Jadi kerjasama di bidang pendidikan ASEAN ini yang pertama penawaran beasiswa pendidikan, seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. Yang kedua, ACT sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT, para pendidik berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. Yang ketiga, mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, ASEAN Japan Scholarship Fund, fasilitas beasiswa untuk negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas ASEAN dan Jepang. Yang kelima, adanya program ASEAN EU Cooperation and Scholarship Day, di mana memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjalani pendidikan di Eropa, khususnya pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa ini tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan juga tenaga pendidik dari ASEAN. Soal nomor 17 di bawah ini yang merupakan peran Indonesia pada konflik Kamboja-Vietnam adalah yaitu yang D, memprakarsai diadakannya JIM. Peran Indonesia dalam konflik Vietnam-Kamboja adalah ikut aktif dalam mengupayakan perdamaian kedua negara tersebut yang masih merupakan negara anggota ASEAN. Upaya nyata Indonesia ini sendiri terlihat dari prakarsa diadakannya JIM atau Jakarta Informal Meeting yang tujuan utamanya membahas penyelesaian konflik Kamboja-Vietnam. Kemudian soal nomor 18 yang mengubah energi gerak menjadi listrik pada dinamo sepeda adalah bagian yaitu yang C, kumparan. Roda pengendali dinamo dihubungkan pada alat penggerak sehingga membuat dinamo berputar. Perputaran dinamo tersebut mengakibatkan magnet silinder yang ada di dalam ikut berputar. Akibatnya pada besi lunak terjadi perubahan medan magnet atau flux magnet yang kemudian diteruskan ke kumparan. Hal ini menyebabkan pada kumparan terjadi perubahan medan magnet yang menimbulkan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi dan menimbulkan arus listrik. Soal berikutnya nomor 19, tradisi cowongan adalah upacara adat yang tujuannya untuk yaitu yang D, minta hujan dengan menggunakan sarana peralatan berupa siwur atau irus. Tradisi cowongan adalah upacara minta hujan dengan menggunakan sarana peralatan siwur, gayung atau irus, entong sayur dengan tembang-tembang tertentu yang mengandung doa permohonan kepada Sang Pencipta. Sedangkan Rebo Wekasan ini digelar pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Rebo Wekasan dilaksanakan dengan tujuan untuk memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dapat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka yang akan diturunkan pada hari tersebut. Sedangkan Tabuik secara keseluruhan bermakna peti hujan yang dibawa oleh buruk ke surga. Selain itu, Tabuik memiliki maksud untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh Husain dalam membela agama. Berikutnya nyadran dilakukan sebagai bentuk bakti kepada para pendahulu dan leluhur. Kebo-keboan yaitu upacara tradisi di Banyuwangi untuk menghalau wabah penyakit. Soal nomor 20, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3 adalah yaitu yang B, kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pembahasannya makna alinea pertama yaitu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Yang kedua, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia.
Yang ketiga, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan yang keempat, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Sedangkan makna alinea kedua yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang berikutnya memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan alinea ketiga ada tiga ini ya. Yang pertama, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia maupun akhirat. Adanya pengukuhan pernyataan proklamasi. Dan yang makna alinea keempat atau yang terakhir ada tiga, yaitu terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, sistem pemerintah negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cukup sekian penjelasan kedua atau part 2 TO Mini kelima. Nantikan video yang berikutnya dan bisa ditonton di dua video ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.